Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini pendek aja ya. Kan penulis itu sebelumnya ngomong kalau oli itu sebenarnya nggak perlu ditambahi aditif. Tapi ya tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa oli aditifnya itu kadang tidak sesuai dengan kebutuhan. Padahal dananya cuma bisa untuk beli oli tersebut. Nah, untuk kebutuhan tersebut, untuk yang apa? Karena masalah harga ya, kan nggak mungkin beli oli yang harganya ratusan ribu gitu ya. Nah, untuk ini, kalau misalnya pingin oli yang murah tapi meriah, maka syaratnya yang pertama adalah bahan olinya harus tahan lama dulu, harus bisa dipakai lama. Setelah itu dicek apakah olinya punya aditif yang cukup. Kalau aditif yang cukup ini tentu tergantung keperluan, tapi biasanya kalau untuk mayoritas itu yang pertama adalah dicek kalau untuk stasioner suaranya makin lama makin halus atau enggak. Terus ketika jalan suaranya makin lama makin halus atau enggak. Kalau aditif anti ausnya cukup, maka suara mesin akan makin lama makin halus. Kalau olinya makin lama jadi makin kasar, maka itu bahan olinya yang enggak bagus. Jangan pakai oli tersebut. Terus kalau misal ya ada oli yang sifatnya mendadak gitu ya, di pemakaian beberapa kilometer atau dipakai ngebut mendadak terus jadi nggak enak, tapi setelah berhenti sebentar enak lagi, itu kemungkinan butuhnya aditif anti aus, anti foam ya, anti buih yang sudah penulis bahas di yang lain. Dan semua aditif oli tersebut ya tentu juga bisa ditambahi juga dengan minyak goreng. Minyak gorengnya yang ideal ya minyak minyak KCO ya kalau untuk penulis. Kalau kita butuhnya halus ya, halus lama, itu KCO yang rekomendasi. Kalau nggak ada merek KCO, itu bisa dengan minyak jagung dan minyak sawit, atau minyak canola dan minyak sawit. 50-50 lah kalau kayak gitu. Untuk merek minyak jagung bisa merek CCO atau merek Dianas. Untuk merek canola sementara cuma tahu merek Dianas. Kalau merek Mazola nggak bagus. Terus untuk minyak sawitnya merek Camar, ya nggak tahu ya, katanya Camar itu buatan macem-macem. Tapi yang penulis tahu, kalau beli di Indomaret sekitar sini, sekitar daerah Gresik, Sidoarjo, Surabaya, itu minyak Camarnya bagus. Sekarang ini penulis pakai minyak Camar bagus. Terus Bimoli Klasik, terus Vilma, yang lainnya entah, nanti masih dicoba. Yang jelas penggunaan minyak goreng ini memperkuat kemampuan pelarutan dan daya pelicinnya. Kemampuan pelarutan berpengaruh pada pembersihan mesin juga. Kalau untuk sementara ini aditif yang bisa penulis rekomendasi untuk anti aus adalah oli samping Gasoli G1000. 5% saja, jangan lebih. Kalau pakai MTF entah mengapa ya, penulis pakai Roret EPA 90 kok kurang bagus ya rasanya ya. Entah mengapa. Jadi nggak begitu tahan RPM tinggi kayaknya. Entah. Padahal pakai Gasoli G1000, pakai Evalup 2T halusnya bisa lama. Kalau pakai
MTF kok rasanya nggak tahan. Terus aditif lain ya yang barusan penulis bahas, yaitu aditif minyak silikon, yang eksplisitnya adalah PDMS, polydimethyl siloksin, polydimethyl siloksin, PDMS ya. Ada yang jual khusus PDMS, bisa dicari. Dan sekarang ini penulis udah ngerasakan rasanya pakai Repsol yang dicampuri minyak minyak sawit merek Camar dengan sedikit sekali, mungkin 0, berapa mililiter, mungkin 0,7 mungkin ya, entahlah, 0,7 mililiter minyak silikon yang 100 ml-nya harga 22 ribuan. Ini terasa sekarang, kalau kemarin kurang begitu terasa, sekarang ini terasa sih. Jadi rekomendasi aditif untuk sementara itu, penulis sudah pernah coba merek merek aditif oli Skyform oli EP. Dibanding minyak gorengnya jauh. Dari sisi pelicinan dibanding oli samping juga jauh. Sudah pernah nyoba Lupromax, ya sama saja, nggak bagus. Sudah pernah nyoba Nano Energizer, iya kalah juga sama gasoli G1000 ataupun minyak goreng. Apalagi ya, ada berapa merek sih, lupa. Oh ya, WIPP 2111 juga pernah mengecewakan, nggak begitu bagus. Pakai Ceratek juga agak kroso ya. Pernah juga pakai Sado, tapi kalau pakai Sado rasanya nggak bisa tiap hari ya. Nggak bisa tiap ganti oli ya. Sado itu cuma perlu tiap misal 20.000 km lah, anggap aja kayak gitu. Atau kalau suara mesin sudah otak-otak, sudah kelotakan, bearingnya sudah kocak, nah itu saatnya pakai Sado Revitalizan atau Sado XGR. Kayaknya yang bisa penulis rekomendasikan itu. Jadi kalau pingin murah ya, yang pertama adalah pakai oli yang bahan olinya itu tahan dipakai lama. Tahan dipakai lama cirinya adalah kalau dipakai jarak 20 km atau lebih, habis digeber olinya nggak jadi makin encer. Tahu makin encer bagaimana? Ya silahkan dicoba sendiri ya. Takut kalau dari pertimbangannya penulis kok nggak pas. Kalau pingin uji lab, nama uji labnya adalah Shear Stability Test. Mbuh piro, bisa aja mahal ya, 700.000 atau berapa Shear Stability Test itu. Yang jelas uji yang cuma 300.000, 400.000 ya nggak bisa ya. Itu cuma uji partikel, nggak uji shear stability. Jangan dianggap itu sudah mewakili kemampuan oli. Ya wes lah, itu aja ya. Apa mana? Soal kekentalan embuh ya. Tapi oli yang punya bahan PAU biasanya lebih tahan. Wes gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.